Oke, baik. Materi kita kali ini itu mengenai metodologi COVID-5. Ya, perlu Anda ketahui bahwa COVID-5 itu merupakan salah satu alat atau tools ya yang digunakan untuk mengaudit. Nah, mengaudit apa? Mengaudit sistem informasi ya atau teknologi informasi. Oke, di dalam COVID itu ada istilah namanya IT governance ya. Menurut ISAKA, ISAKA itu adalah semacam apa ya standar internasional. IT governance itu adalah the responsibility of executives and the board of directors consists of the leadership, organizational structures and processes that ensure that the entrepreneurs enterprise IT sustains and extends the enterprises strategies and objective. Jadi ini bisa kita katakan merupakan apa namanya respon dari eksekutif ya. Jadi kalau kita baca governance itu kan pemerintahan. Nah, governance itu pemerintahan. Kalau IT governance berarti pemerintahan yang menggunakan IT itu ya. Nah, kenapa di dalam COVID itu perlu kita audit IT governance-nya ya karena untuk mengetahui apa saja kendala atau apa saja masalah yang terjadi ya di dalam governance tersebut. Oke. Nah, ini area fokus dari IT atau IS governance. Jadi di dalam pemerintahan itu ada beberapa strategi fokusnya yang akan diaudit itu seperti apa. Yang pertama adalah strategic alignment. Ini merupakan apa saja tujuan strategi ya, tujuan strategi dari pengembangan IT di organisasinya. Kemudian value delivery, penyampaian nilainya itu seperti apa ya berdasarkan strategi tadi. Kemudian sumber daya manajemennya, resource management ya, sumber daya manajemennya apa-apa saja, aplikasi yang digunakan apa-apa saja, infrastrukturnya apa-apa saja, orangnya apa-apa saja. Kemudian risk management, risiko manajemennya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah performance measurement, pengukuran kinerja ya berdasarkan apa yang sudah dipakai tadi. Oke, ini adalah COVID-5 dari framework dari COVID-5. COVID-5 itu menyatukan 5 prinsip yang memungkinkan perusahaan untuk membangun tata kelola dan manajemen kerja yang efektif berdasarkan seperangkat holistik 7 enabler yang mengoptimalkan informasi dan investasi teknologi dan digunakan untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Jadi dari 5 apa namanya area tadi atau fokus tadi, COVID menggunakan kelima-limanya ya sehingga dapat bisa mengoptimalkan informasi untuk nantinya dapat digunakan sebagai decision making atau pengambil keputusan bagi pemangku kepentingan. Oke, kita baca dulu teorinya. COVID-5 itu membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari IT atau TI, teknologi informasi, dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan dari sumber daya. Kemudian, COVID-5 juga membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan, yang dapat dikelola secara holistik bagi keseluruhan perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan IT terkait dengan stakeholder internal dan eksternal. Oke, prinsip dan kemampuan COVID juga dapat diterapkan pada perusahaan yang berskala kecil atau besar, baik swasta, non-profit, juga pada sektor pelayanan publik. Nah, jadi tidak hanya government ya, kalau kita bisa menerapkan COVID, tapi swasta juga bisa. Ya, tapi swasta juga bisa, baik itu non-profit atau pelayanan publik. Nah, nah ini adalah pengembangan atau perkembangan evolusi dari terciptanya si COVID ini tadi. Mulai dari tahun 96 di mana diciptakan COVID pertama, COVID-1, bidangnya hanya audit ya, bidangnya hanya audit. Kemudian tahun 98 COVID-2 bidangnya adalah kontrol, COVID-3 dengan manajemen, kemudian berkembang lagi menjadi COVID-4.0 dan 4.1 tahun 2005 ke atas gitu ya. Bidangnya itu adalah IT governance ya. Kemudian yang terakhir itu yaitu COVID-5 dengan governance of enterprise IT. Nah, ini kenapa tolak ukurnya itu terhadap governance.
Nah, ini adalah produk family dari COVID-5, pengembangannya ya. Ini adalah COVID-5 Online Collaborative Environment. Jadi ruang lingkup atau lingkungan dari COVID-5 itu seperti apa ya. Eh, ada yang namanya processes, ada yang namanya information, ya, ada yang namanya information security, ya, assurance, kemudian risk dan lain sebagainya. Nah, itu. Untuk enable ya dibuat ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu prinsipal, policies dan framework. Jadi kita harus tahu dulu prinsip kerjanya apa, aturan-aturannya apa dan frameworknya apa. Kemudian kita juga harus tahu proses di dalam penggunaan IT itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Kemudian yang keempat itu adalah culture, etik, dan behavior, ya ruang lingkupnya, kulturnya dari organisasi tersebut. Kemudian information berkaitan dengan resource sumber daya. Kemudian yang keenam adalah service, infrastructure, dan application atau aplikasi penggunaan infrastruktur ya sampai dengan penerapannya. Kemudian yang ketujuh adalah people, skill, dan competence kompetensi ya orang kemampuannya dan kompetensinya sesuai dengan bidangnya atau tidak. Nah, ini adalah prinsip dari COVID-5. Jadi COVID-5 itu menjabarkan 5 prinsipal dan 7 enablers yang mendukung perusahaan dalam pengembangan pengimplementasian, peningkatan secara berkesinambungan, dan proses monitor, tata kelola, dan manajemen terkait dengan IT. Jadi monitor ya, proses monitor. Nah ini adalah prinsipnya. Jadi yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Jadi kita paling tidak perlu mengadakan meeting ya, pertemuan dengan stakeholder siapa yang berhubungan dengan penggunaan IT di organisasi kita. Misalnya kalau kita mau beli hardware kepada siapa stakeholdernya gitu ya, atau pengadaan perangkat lunak siapa stakeholdernya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, covering the enterprise end to end. Ya, covering enterprise-nya dari siapa kepada siapa. Kemudian applying a single integrated framework. Kemudian yang keempat adalah enabling a holistic approach, ya, pendekatan holistiknya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah separating governance from management. Nah, penjelasan dari kelima prinsip tadi. Kalau meeting stakeholder itu mewujudkan nilai pemangku kepentingan dengan cara memelihara keseimbangan antara realisasi dari benefit dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya. Ya, jadi bagaimana kita bisa melakukan pertemuan ya dengan pemangku kepentingan dan stakeholder. Ya. Kemudian yang kedua adalah covering the enterprise end to end, itu mengintegrasikan tata kelola IT perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan COVID, di mana COVID itu bisa mengcover semua fungsi dan proses di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, applying a single integrated framework itu menerapkan satu framework terpadu di mana COVID-5 itu menyediakan pedoman paling lengkap dan terbaru atas tata kelola dan manajemen IT-nya. Ya. Kemudian yang keempat, enabling a holistic approach itu memungkinkan pendekatan holistik di mana COVID-5 itu bisa mendefinisikan sebuah set enablers untuk mensupport implementasi dari sebuah tata kelola dan sistem manajemen yang komprehensif untuk sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima itu adalah separating governance from management. Jadi memisahkan tata kelola dan manajemen. Jadi kedua disiplin ini mencakup, jadi ada tata kelola dan ada manajemen, mencakup perbedaan tipe aktivitas, kemudian membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan mempunyai tujuan pelayanan yang berbeda. Ya, ini penjelasan dari masing-masing ini tadi, ya masing-masing prinsip COVID tadi kelimanya. Di mana yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Ya, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan kita ada untuk mewujudkan nilai pemangku kepentingan dengan cara memelihara keseimbangan antara realisasi dari benefit dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya. Jadi kita perlu melakukan meeting dengan stakeholder needs, di mana dia bisa mengontrol governance objective. Ya, jadi bisa menghasilkan value creation. Apa yang kita akan lakukan di dalam tahap ini? Yang pertama adalah benefit realization, jadi realisasi manfaat dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kemudian risk
optimization, ya optimisasi dari risiko, dan resource optimization, optimisasi dari sumber daya yang sudah kita gunakan. Apakah sumber daya tersebut misalnya sudah kita lakukan secara maksimal penggunaannya. Nah, di dalam meeting stakeholder juga, itu perusahaan yang pertama bisa kita baca, perusahaan itu memiliki banyak stakeholder dan memberikan nilai atau keuntungan yang mempunyai arti yang berbeda dan kadang menimbulkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tata kelola itu adalah mengenai negosiasi dan memutuskan antar kepentingan stakeholder yang berbeda. Kemudian sistem tata kelola itu seharusnya mempertimbangkan semua stakeholder ketika membuat keputusan mengenai laba, sumber daya, penilaian risiko, dan seterusnya. Nah, untuk setiap keputusan, itu harusnya bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Jadi, siapa yang menerima keuntungan, siapa yang menanggung risiko, dan apa sumber daya yang dibutuhkan. Jadi, semua ini akan kita bicarakan dengan stakeholder. Kemudian stakeholder juga harus bertransformasi menjadi strategi praktis perusahaan. Ya, tujuan COVID itu menerjemahkan kebutuhan stakeholder dalam tujuan yang spesifik dan praktis dalam konteks perusahaan, ya, untuk tujuan IT dan tujuan enablernya. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini dari 3 stakeholder needs tadi yang direalisasikan oleh si keperluan dari stakeholder, maka itu akan menghasilkan apa tujuannya, ya, enterprise goals-nya apa, kemudian IT related goals-nya apa, dan apa enable goals-nya, ya, tujuan dari masing-masing poin ini tadi. Nah, apa keuntungan dari tujuan COBIC di dalam penerapan prinsip yang pertama? Itu yang pertama memungkinkan pendefinisian prioritas pelaksanaan perbaikan jaminan tata kelola perusahaan IT didasarkan pada tujuan, strategi, dan risiko yang terkait dari perusahaan. Tapi dalam praktiknya, tujuan itu bisa mendefinisikan tujuan dan sasaran yang relevan dan nyata di berbagai tingkat tanggung jawab. Filter basis pengetahuan dari COVID-5 berdasarkan pada tujuan perusahaan yang menjabarkan panduan yang relevan untuk dimasukkan dalam pelaksanaan perbaikan atau jaminan proyek tertentu. Itu bisa juga mendefinisikan dan berkomunikasi bagaimana pentingnya enabler untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Oke, kemudian tahap yang kedua, prinsip yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Tujuannya untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi itu terkait dari perusahaan dengan perspektif end-to-end. Nah, ini berarti si COVID tadi bisa ngapain gitu ya. Yang pertama bisa mengintegrasikan tata kelola IT perusahaan dalam tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola IT perusahaan di dalam tata kelola dalam sebuah perusahaan juga, yaitu sistem tata kelola IT perusahaan yang diusulkan oleh COVID-5 itu diintegrasikan dalam setiap sistem tata kelola. Karena COVID itu menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam semua tata kelola. Nah, apa saja yang meliputi fungsi dan prosesnya, COVID-5 itu tidak fokus hanya pada fungsi IT, tetapi juga pemberlakuan informasi dan teknologi terkait dengan aset sebagai aset yang harus ditangani sama dengan aset lainnya oleh semua orang di dalam sebuah perusahaan. Oke, nah di dalam covering di enterprise end-to-end itu juga sama seperti ini tadi ya. Jadi kita harus tahu apa tujuan perusahaan, misalnya untuk menghasilkan realisasi manfaatnya seperti apa, risikonya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, di mana turunannya yaitu governance enabler dan governance scope ya yang akan menghasilkan rules, jadi aturan-aturannya, activity, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan, kemudian relationship ya hubungannya seperti apa. Nah, rules, activity, dan relationship juga harus merupakan sebuah cycle ya atau siklus di mana yang terhubung itu pemilik dan stakeholder, owners and stakeholder, kemudian didelegasikan, kemudian apa namanya governing body-nya, set direct, kemudian balik lagi ke manajemen sampai dengan accountable. Ya, balik lagi bakal ke owners lagi. Oke, yang ketiga itu adalah applying a single integrated framework, di mana COVID-5 itu menjelaskan standar dan framework terbaru yang relevan yang digunakan oleh perusahaan. Ya, jadi standar apa
yang akan kita gunakan nanti itu kita tentukan di sini. Ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen integrasi, di mana standar internasional untuk audit atau ISACA (Information System Audit and Control Association) itu berencana untuk memfasilitasi penggunaan COVID dalam memetakan praktik dan aktivitas untuk referensi dari pihak ketiga. Kemudian yang keempat ya, prinsip yang keempat, enabling a holistic approach, di mana faktor-faktor secara individu dan kolektif itu mempengaruhi apakah sesuatu akan bekerja. Ya, dalam kasus COVID, tata kelola dan manajemen atas TI perusahaan didorong tujuan untuk meningkatkan tujuan IT yang lebih tinggi dengan mendefinisikan apa saja enabler yang harus dicapai. Ya, digambarkan dalam framework COVID-5 dalam 7 kategori. Nah, ini 7 kategorinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada framework dari COVID-5. Ya. Ini pendekatannya menggunakan 7 framework ini. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan di dalam proses yang keempat? Yang pertama, kita harus tahu prinsip kebijakan dan framework, di mana ini merupakan sarana untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan dalam panduan praktis untuk manajemen sehari-hari. Kemudian prosesnya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, ya. Yang ini tadi framework tadi, budaya, etika, dan perilakunya seperti apa di perusahaan itu, informasi yang dihasilkan itu seperti apa, kemudian layanan infrastruktur dan aplikasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi itu seperti apa, dan terakhir SDM, sumber daya manusia, kemudian skill ya atau keahlian dan kompetensi yang berhubungan dengan SDM itu seperti apa. Kemudian silakan ini tata kelola manajemennya ya yang saling berhubungan, silakan dibaca saja. Ini sama ya, semuanya sebenarnya untuk mencapai ini semua, ya, untuk mencapai dimensi enabler, kemudian ini adalah enabler performance management, ya, di mana poin-poin yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama stakeholder, di mana stakeholder itu ada internal dan eksternal, kemudian tujuannya goals, ya, seperti apa tujuannya, life cycle-nya, mulai dari misalnya planning, desain, pembangunan, penggunaan penggunaan dari IT-nya, ya, kemudian kita evaluasi dan kita update dari yang sudah kita pakai saat ini. Kemudian good practice-nya, ya, di mana di dalamnya terdiri dari practices dan work product, baik itu input maupun output. Oke. Nah, yang kelima, prinsip yang kelima itu adalah separating governance for management, di mana COVID-5 itu membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu mencakup kegiatan yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Ya, tata kelola itu sebagian besar perusahaan, tata kelola itu adalah tanggung jawab dari dewan direksi di bawah kepemimpinan seorang komisaris. Itu tata kelola. Tapi kalau manajemen, sebagian besar perusahaan manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan seorang CIO, atau misalnya kalau dalam perusahaan itu direkturnya. Kalau yang ini komisaris, jadi tata kelola itu adalah komisaris, manajemen itu adalah direktur. Nah, di poin yang kelima ini atau prinsip yang kelima, COVID-5 itu tidak perspektif, tidak memberikan arahan atau aturan, tetapi menganjurkan bahwa organisasi itu menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa sehingga area utama dari tata kelola dan manajemen perusahaan tertangani. Ya, misalnya nih, ini governance-nya ya, bisnis, keperluan bisnisnya itu adalah misalnya evaluate, direct, dan monitor. Kemudian ini adalah bagian dari manajemen. Jadi mulai dari misalnya planning, pembangunan sampai dengan penggunaan IT, kemudian ini nantinya juga bersifat sebagai cycle atau sebuah cycle. Ya. Jadi dia berputar secara terus-menerus. Jadi setelah dilakukan manajemen, kemudian dimonitoring, kemudian dievaluasi, kemudian apa langkah yang akan kita lakukan setelah pemonitoran atau audit ya, berdasarkan hasil evaluasi. Nah, itu balik lagi ke tahap yang ke awal. Oke,
Framework COVID-5 juga itu menggambarkan 7 kategori dari enabler, di mana proses adalah salah satu di antara kategori tersebut. Jadi sebuah perusahaan itu dapat mengatur proses yang selama ini sudah sesuai, asalkan semua tujuan tata kelola dan manajemen yang diperlukan sudah terpenuhi. Jadi perusahaan kecil misalnya mungkin memiliki proses yang lebih sedikit, sedangkan perusahaan besar mungkin lebih kompleks, ya, atau memiliki banyak proses. Nah, semuanya itu untuk menangani tujuan yang sama. Nah, COVID-5 itu juga termasuk dalam sebuah model referensi proses yang mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen. Nah, tadi kita bicara tentang proses. Ini kita akan bicara tentang enabling processes yang ada di dalam COVID-5. Nah, ini ya, kalau kita lihat tadi prosesnya ada istilahnya enabler dimensi, ya ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada lagi yang enable performance management, ya apakah misalnya stakeholder itu memerlukan eh, perlu dibuatkan misalnya alamat tertentu, ya, atau tujuannya seperti apa, life cycle dari manajemennya seperti apa, dan bagaimana pengaplikasian dari barang-barang yang sudah kita planning tadi. Ya, silakan untuk proses dari enabling proses ini, silakan Anda baca di mana di dalamnya apa yang dikatakan sebagai stakeholder, kemudian apa yang dikatakan sebagai goals ya atau tujuannya, life cycle, kemudian good good practice ya, dimensi tata. Nah, ini dimensi proses dari tata kelola IT ya. Dimensi proses dari tata kelola IT di mana dibagi dalam beberapa proses yaitu domain tata kelola. Di mana domain tata kelola itu terdiri dari evaluasi, arahan atau direct dan pengawasan. Sedangkan domain manajemen itu berhubungan dengan perencanaan atau plan, pembangunan atau build, pelaksanaan atau orang dan pengawasan atau monitoring. Ya, nah, dari kelima domain proses itu didefinisikan ke dalam 3 define proses. Nah, 37 define proses. Nah, ini sama ya, bahwa tata kelola dari si proses itu juga digambarkan seperti ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tetapi di pihak manajemen seperti ini ya. Nah, ada sesuai dengan poin tadi, poin di slide sebelumnya. Nah, dimensi dari proses tata kelola IT itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah evaluate, direct, and monitor. Ya, jadi proses tata kelola yang berhubungan dengan tata kelola tujuan stakeholdernya apa, serta termasuk praktik dan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis menuju ke IT dan monitoring outcome. Ya, nah proses itu terdiri dari ada berapa ini? Kalau kita lihat di sini ada 5 define proses dari EDM ya. Evaluate, direct dan monitor. Mulai dari memastikan bahwa framework dari perusahaan kita itu sudah disetting dan di-maintain, memastikan bahwa penyampaian yang sudah kita lakukan itu bermanfaat, optimasi dari risikonya, kemudian optimasi dari resource-nya, dan memastikan bahwa stakeholder itu transparan. Jadi tidak ada tipu daya dalam hal ini. Oke, yang kedua itu adalah align, plan, and organize. Ya, ini kegiatan atau poin yang perlu kita perhatikan di dalam dimensi proses tata kelola IT yang kedua. Ya, ini adalah jenis-jenis atau poin-poin yang kita perlukan di dalam poin yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah BAI. Build, Acquire, and Implement. Nah, ini yang ketiga, dimensi yang ketiga. Kemudian ini hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam dimensi yang ketiga. Ya, ini prosesnya ya, contoh apa ya bidang-bidangnya. Kemudian yang kelima itu adalah MIE. Nah, yang kemarin ya, Monitor, Evaluate, and Assessment ya, berkaitan dengan pengawasan ya, evaluasi dan pengawasan. Oke. Nah, semua itu tadi digambarkan dalam gambar seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan mulai kelima proses tadi, sorry, kelima proses tadi itu digambarkan seperti ini. Nah, ini adalah
proses-proses yang kita pakai ya sesuai dengan slide sebelumnya. Kemudian di tahap implementation untuk COVID, itu perkembangan tata kelola IT pada perusahaan secara luas disadari oleh top manajemen sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Informasi dan kualitas penyebaran IT itu secara menyeluruh meningkat pada setiap aspek bisnis dan kehidupan. Kemudian kebutuhan untuk mendorong nilai lebih dari investasi IT dan mengelola berbagai peningkatan yang berkaitan dengan risiko IT yang belum pernah lebih besar. Meningkatkan regulasi dan legislasi dari penggunaan informasi oleh bisnis yang juga mendorong kesadaran akan pentingnya tata kelola dan manajemen IT yang baik. Ya. Nah, ada beberapa subjek dalam implementasi COVID-5. Yang pertama adalah posisi governance of enterprise IT, ya, GATE ini di dalam perusahaan. Kemudian langkah pertama untuk mengembangkan GATE tadi, implementasi tantangan dan faktor sukses, kemudian mewujudkan hubungan GATE terhadap organisasi dan perubahan perilaku, serta implementasi pengembangan berkelanjutan yang lebih mengubah pemberdayaan dan manajemen program. Nah, di dalam implementasi ada 7 poin yang perlu kita perhatikan. Ya, dia juga digambarkan seperti ini, mulai dari what are the driver, what are we now. Jadi apa yang kita lakukan dalam pengimplementasian tata kelola dan manajemen IT. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini adalah 7 fase, jadi apa saja yang akan kita lakukan kalau kita mengimplementasikan COVID-5. Fase pertama adalah what are the drivers, nah, seperti sesuai dengan gambar tadi. Jadi, siapa nahkodanya, siapa supirnya dalam melakukan pengelolaan IT ini, nah, siapa yang bertanggung jawab. Nah, fase yang kedua adalah where are we now? Nah, kita sekarang itu berada di mana? Ya, kita lihat yang kita pandang itu adalah berdasarkan strategi serta risiko organisasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah where do we want to be? Kita ini mau ngapain? Nah, kita ini mau ngapain? Oh, untuk pengimplementasian IT ini, oh kita perlu memberi sumber daya. Sumber dayanya adalah misalnya perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, orang-orang yang terlibat, siapa-siapa saja. Nah, what needs to be done? Nah, solusi apa yang layak dan praktis untuk mendefinisikan, untuk mengimplementasikan COVID itu tadi. Ya. Yang kelima, how do we get there? Bagaimana kita mendapatkannya? Kemudian yang keenam, did we get there? Nah, apakah kita dapat mendapatkan alat-alat tadi, sumber daya yang sudah kita pakai tadi. Kemudian yang ketujuh adalah how do we keep the momentum going. Nah, jadi review kesuksesan ya, apakah kita setelah diimplementasikan, apakah kita bisa mengkeep atau apa namanya bahwa apa yang sudah kita pakai ini itu sudah sukses dilakukan dan akan mungkin di satu saat itu akan terus meningkat. Ya, terus akan meningkat. Dan yang terakhir ini adalah model dari proses capability di mana terdiri dari 5 level ya. Skalanya terdiri dari 6 level. Itu menyediakan sebuah pengukuran terhadap kemampuan proses untuk memenuhi tujuan bisnis. Level 0-nya terdiri dari proses belum diimplementasikan atau gagal. Nah, ini berdasarkan implementasi dari COVID tadi kita bisa tahu ini hasil atau dari audit menggunakan COVID tadi, apakah masuk dalam level 0? Kalau level 0 itu belum diimplementasikan ya. Kemudian apa masuk dalam level 1 yaitu perform proses, di mana proses diimplementasikan berhasil untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, management, proses kini diimplementasikan ke dalam sebuah managed patient, direncanakan, ada, diawasi mungkin, dan diperbaiki ya. Produk yang dihasilkan atau dikerjakan mapan, dikendalikan, dan diawasi. Nah, ini berarti masuk dalam level 2. Kemudian level 3, proses diimplementasikan menggunakan proses yang terdefinisi yang mampu mencapai keluaran proses. Itu masuk poin yang ketiga. Level yang keempat, predictable proses. Proses itu berjalan dengan definisi batas untuk mencapai keluaran proses. Kemudian yang kelima itu adalah
optimizing proses ya, proses secara terus-menerus meningkat untuk memenuhi tujuan bisnis. Nah, jadi berdasarkan implementasi yang sudah kita terapkan COVID tadi untuk mengaudit tata kelola IT, manajemen dan IT-nya tadi, maka bisa kita prediksi atau bisa kita nilai ya IT kita berdasarkan capability-nya itu masuk level mana. Nah, mulai dari level 0 sampai dengan level 5. Ya, saya rasa itu saja teori tentang metodologi COVID-5 yang memang berguna untuk mengaudit jalannya IT di sebuah perusahaan kita.